tengah badai sekalipun kami dapat bertahan dan tetap setia di hadapan Kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini untuk sukacita surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini untuk hadirat Tuhan yang menyegarkan roh kami, sehingga mempersiapkan hati kami untuk mendengar akan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami dapat mengerti lebih jauh akan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Roh Kudus yang menolong kami, mengurapi kami, apa yang kami dengar, apa yang hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus menuntun kami, sehingga berkat Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini dapat kami nikmati. Terima kasih, kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan kembali. Volumenya ditambahkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita memasuki minggu yang pertama dan masuk pada tema yang baru, sekaligus mengawali tema rangkaian khotbah tentang kesetiaan pada tahun ini. Kita memasuki triwulan yang terakhir, ya, yang keempat. Kalau triwulan yang pertama kita sudah bersama-sama belajar tentang setia kepada Tuhan. Triwulan yang kedua kita sudah belajar tentang setia kepada keluarga. Dan triwulan yang ketiga kita sudah belajar setia kepada jemaat lokal. Dan triwulan yang keempat yang terakhir, Oktober, November, dan Desember, adalah setia kepada sesama. Ya. Siapakah sesama itu? Satu pertanyaan yang mungkin kita tanyakan, karena itu tema pada bulan Oktober ini adalah aku dan sesamaku. Ya, aku dan sesamaku. Itu tema pada bulan Oktober, sekaligus bulan Oktober ini menjadi bulan misi di gereja kita dan bahkan beberapa gereja yang lain. Bulan Oktober menjadi bulan misi, dan saya harap misi bukan hanya di bulan Oktober, tapi tiap saat, tiap waktu kita bermisi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayat tema kita diambil dari Lukas pasal 10 ayat 36 dan ayat 37 yang menjadi ayat tema pada bulan ini, aku dan sesamaku. Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37. Sebelum kita membaca ayat 36 dan 37, kita membaca lebih dahulu di ayat 29. Lukas 10 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah menemukan? 10 ayat 29. Bisa ditayangkan di LCD bagi saudara yang tidak membawa Alkitab, bisa melihat di layar. Yang tidak punya Alkitab, laporan sama sekretariat supaya nanti dicatat nama saudara dan dibelikan Alkitab baru. Bagi saudara yang sudah punya Alkitab, bisa dibawa, ya. Kita membuka Lukas 10 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, saat itu di ayat 25 kita melihat ada seorang ahli Taurat hendak mencoba Yesus dan berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus mengatakan, menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan ahli Taurat ini bangga bahwa dia sudah membaca akan hukum Taurat dan mungkin juga melakukannya, sehingga dia menjawab di ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama bobotnya dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Dan Yesus mengatakan, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Karena hendak mencoba Yesus, ahli Taurat ini tidak hanya berhenti mengatakan, aku tahu itu hukum Taurat. Aku tahu itu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tetapi hendak mencoba Yesus, karena itu dia melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Ya, di ayat 29 tadi, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Menarik sekali kalau saudara membaca di dalam kitab suci ini, saudaraku, bahwa Yesus tidak memberikan satu definisi siapakah sesama manusia. Menarik sekali, dia tidak membuat satu rumusan manusia adalah misalnya seperti itu. Nah, kalau saudara belajar tentang filsafat manusia, saudara belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia, ada banyak rumusan, ada banyak definisi tentang siapa manusia, apakah manusia itu. Tetapi menarik ketika saudara membaca di dalam kisah yang ditulis di Injil Lukas pasal 10, Yesus memberikan tentang perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Saudara sudah melihat klip tayangannya tadi ya, sekilas di awal ibadah. Saya sebenarnya mau putar sebelum khotbah, saudaraku ya, tetapi mengingat waktu di minggu pertama ini cukup padat, jadi saya tidak putar di sebelum khotbah, tetapi saya putar sebelum ibadah ya, perang ibadah, supaya saudara punya gambaran tentang kisah itu. Di dalam cerita yang Yesus sampaikan, Yesus menjelaskan tentang sesama manusia, ya, sesama manusia. Coba saudara lanjut di ayat yang ke-30, pasal yang ke-10. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, sekarang kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam tidak mengulurkan tangan untuk menolong. Ya, mungkin dia pikir orang ini disebut hampir mati. Mungkin dari pemandangan dia, jangan-jangan sudah mati. Di tayangan tadi sudah melihat imam tadi ngintip. Ya, dia tahu itu peristiwa bagaimana orang Yahudi dihajar, ya, dirampok, sampai dikatakan hampir mati. Mungkin imam ini berpikir, jangan-jangan orang ini sudah mati, dihajar babak belur seperti itu. Dan peraturan saat itu, saudaraku, seorang imam apalagi ketika dia menjalankan tugas di dalam memimpin ibadah, tidak boleh menyentuh mayat. Kalau menyentuh mayat itu najis. Karena itu imam ini menghindar. Waktu dia melihat, loh, kok hampir mati? Ya, mungkin dia juga menduga jangan-jangan sudah mati. Untuk memberikan pertolongan, dia berpikir 2 kali lipat. Jangan-jangan aku menyentuh mayat ini malah najis. Ya, coba saya perhatikan. Yesus memberikan pengajaran ini bukan cuma sekedar memberikan contoh, tetapi ada satu pelajaran. Ada banyak orang-orang yang terikat dengan hukum agamawi, ya. Lalu kemudian karena terikat dengan hukum agamawi, hukum kasih kemudian diambilkan demi peraturan agama. Daripada aku nyentuh mayat, aku najis, lewat saja. Itu orang yang pertama. Lalu orang yang kedua, di ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi ini mungkin berpikir, buat apa ambil resiko? Ya, ini tempat yang sepi, tempat yang sangat ganas sekali. Bagi orang yang berjalan sendirian di tempat itu sangat berbahaya. Dia berpikir, kalau aku memberikan pertolongan, jangan-jangan ada orang yang tahu, dikira aku yang merampok, dikira aku yang membunuh. Ya, dia tidak mau ambil resiko, dia cepat kabur. Ada banyak pengalaman di dalam hidup kita saat hati ini terusik untuk memberikan pertolongan,
tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang membuat sampai akhirnya kita memutuskan gak usah ditolong. Resikonya besar, ya, resikonya besar. Orang Lewi ini pun juga akhirnya lewat begitu saja. Nah, muncul orang yang ketiga. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ini orang Samaria. Padahal orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu bencinya setengah mati dengan orang Samaria. Dianggap orang Samaria dari wilayah utara, orang Yahudi dari wilayah selatan. Kita pernah belajar di dalam kitab suci Perjanjian Lama pecahnya kerajaan Israel, ya. Israel, kerajaan Israel selatan, ya, Yehuda, lalu kemudian Israel utara, Samaria. Dan mereka bermusuhan sekali, saudaraku. Benci, orang Yahudi benci. Bahkan bukan orang Samaria, bangsa lain dianggap kafir, bangsa lain dianggap anjing. Itu orang Yahudi. Tetapi menarik sekali, justru Yesus angkat satu kisah yang memberikan pertolongan orang Yahudi yang dirampok dan sekarang itu bukan imam, bukan Lewi, tapi orang Samaria yang notabene dibenci oleh orang Yahudi. Justru orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan, bukan hanya tergerak, tapi dia bergerak untuk menolong. 3-4 ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Gak cuma tergerak hatinya oleh belas kasihan, ya, dia juga memberikan uluran tangan. Dia membalut lukanya, dia membersihkan, dia mengobati, bahkan dititipkan di rumah penginapan. Dikasih uang, kalau sampai kurang, aku akan ganti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita begitu mudah tergerak oleh belas kasihan. Tapi kalau tidak bergerak, sama aja hanya perasaan saja di hati ini. Tergerak, tapi tidak bergerak untuk memberikan pertolongan. Tapi orang Samaria ini, saudaraku, dia tergerak oleh belas kasihan, dia lalu kemudian ulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Dan inilah jawaban Yesus. Kalau saudara membaca di ayat yang kita baca tadi, di ayat 36, Yesus kemudian menjelaskan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya, ahli Taurat itu tidak berani mengatakan orang Samaria, ya, bukan imam, bukan Lewi, tapi sebenarnya teguran secara langsung bagi dirinya sebagai golongan orang yang beragama. Tetapi dia menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Menarik kalau saudara mempelajari debat Yesus dengan siapapun juga, ya, dengan pengadil, raja, dengan ahli Taurat, dengan siapapun juga. Yesus seringkali tidak meladeni debat dengan jawaban-jawaban yang memuaskan telinga manusia, ya, dengan formulasi, dengan definisi. Tetapi seringkali jawaban Yesus itu dibalikkan kembali. Untuk lawan bicaranya ngambil kesimpulan dan menjawab. Lalu saya perhatikan, waktu Yesus ditanya, siapakah sesama manusia? Dia tidak bikin satu definisi. Manusia adalah ciptaan Allah, dengan citra Allah, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak. Justru dia memberikan satu gambaran, satu kisah. Giliran ketika kisah itu dia sampaikan, dia tanya balik, menurut kamu, siapakah sesama manusia? Ahli Taurat akhirnya menjawab. Ya, kalau dia nggak menjawab kan malu. Ya, satu pertanyaan yang simpel, yang sederhana, tinggal menyimpulkan saja.
Akhirnya dia menjawab, ya, yang menyatakan belas kasihan, yang menunjukkan belas kasihan, dialah sesama. Saudara, kita bisa memahami arti sesama dengan berbagai macam definisi. Kalau tiap orang saya tanya, tiap jemaat saya tanya, mungkin muncul banyak definisi tentang siapakah sesama manusia. Tetapi dari kisah ini kita bisa satu tarik, satu garis merah, satu pelajaran yang penting, bahwa sesama manusia itu adalah orang, ya, yang butuh belas kasihan, dan ketika kita tergerak oleh belas kasihan, kita menunjukkan belas kasihan, kita menyatakan belas kasihan itu kepada dia, dan itulah sikap kita terhadap sesama. Karena itu Yesus tutup, pergilah dan perbuatlah demikian. Lakukan apa yang kau jawab itu. Gak cuma berbelas kasihan, tetapi juga engkau melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting. Ketika kita mengerti konsep tentang sesama manusia, yaitu sebagai citra Allah, sebagai ciptaan yang diciptakan begitu oleh yang mulia, ya, diciptakan begitu mulia oleh Tuhan, maka seharusnya kita memandang setiap manusia itu adalah gambar Allah sendiri. Dan seharusnya kita berbelas kasihan, ya, tidak hanya perasaan, tapi sampai pada tindakan nyata. Karena itu belajar tentang aku dan sesamaku, kita tidak belajar soal definisi tentang sesama manusia, tapi kita sedang belajar bagaimana kita menyatakan sikap kita terhadap sesama. Kalau bulan ini menjadi bulan misi, maka tiap kali kita bicara mengenai misi bukan berarti mengibarkan bendera GIA. Kita bersyukur kalau pada bulan ini tanggal 14 nanti akan diresmikan TPI kita yang ketiga, TPI di apartemen Sunlight Sunter, saudaraku. 14 Oktober ini akan diresmikan. Dan selanjutnya akan diadakan tiap minggu jam 8 pagi. Ya, rupanya Pak Yusuf sudah tidak punya waktu lagi, saudaraku, ya. Hari Minggu GNS sudah 3 kali kebaktian, setengah 8, jam 11, dan jam setengah 5 sore. Ya, jam 4 atau setengah 5 sore, yang sore, ya. Lalu akhirnya kemudian dia ambil waktu Minggu jam 8, ya, pas jamnya sama, ya, dengan jam kita. Tapi nggak masalah, ini TPI kan juga milik kita bersama, saudaraku, ya. Bagi saudara yang ingin beribadah, ingin berkunjung ke TPI yang ada di Sunter, silakan, ya, untuk memberikan support, untuk memberikan semangat supaya banyak jiwa yang di apartemen itu juga boleh dijangkau dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, waktu kita bicara mengenai misi, saudaraku, ya, maka mau tidak mau kita tidak lepas dari apa yang namanya manusia. Karena sasaran misi itu adalah manusia. Manusia seutuhnya, ya. Manusia dalam pengertian semua manusia, tidak pandang bulu, ya. Baik yang kaya maupun yang sederhana, yang kurang mampu, baik laki, perempuan, tua, muda, ya, baik dari berbagai golongan suku tertentu, bahkan sampai berbagai macam suku, itu harus dijangkau. Siapapun manusianya, maaf, bahkan termasuk manusia yang ditolak masyarakat, manusia yang dibuang masyarakat, manusia yang dianggap sampah masyarakat, itu pun menjadi sasaran misi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah. Pada saat kita memahami arti sesama manusia, tidak mudah. Jujur, seringkali kita mengartikan sesama manusia adalah manusia yang menyenangkan kita, manusia yang berbaik hati kepada kita, manusia yang memberikan pertolongan, yang memberikan berkat, ya, kepada kita. Kita anggap itu sesama manusia. Kita pandang manusia adalah orang-orang di sekitar kita, yang ada di dekat kita, mulai keluarga, tetangga kanan kiri, teman-teman sebangku di sekolah, ya, teman-teman kampus, fakultas, atau mungkin teman-teman sepelayanan di gereja, atau sanak famili, kita anggap itu sesama.
giliran pada saat kita memandang manusia yang menyakiti hati kita, yang melukai hati kita, yang membenci kita, bisakah kita mengatakan dia adalah sesama? Makanya Yesus tarik satu pengajaran. Orang Yahudi dirampok, dihajar, dipukuli sampai sekarang. Justru yang memberikan pertolongan bukan imam, golongan agamawan, alim ulama, bukan Lewi, ya, nggak jauh-jauh dengan imam, karena imam itu ditarik dari garis suku Lewi. Suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, saat itu, saudara. Tetapi justru yang memberikan pertolongan adalah seorang apa? Samaria. Seorang Samaria yang baik hati. Saudara, kalau berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan saudara, itu terlalu mudah. Ya. Saudara dikasihi seseorang, lalu saudara membalas mengasihi seseorang, itu sesuatu yang mudah. Ya. Tetapi ketika kita mengerti siapakah manusia, termasuk orang yang memusuhi kita, dia adalah sesama kita. Dan ketika kita lepaskan berkat, kita lepaskan pengampunan, walaupun memang sulit, tapi kita belajar untuk melakukan karena itu kehendak Tuhan, itu firman Tuhan, maka sebenarnya kita bisa memahami arti sesama. Ya. Saudara, di bulan Desember nanti, ya, biasanya kita mengadakan festival kasih. Tapi di saat rapat kerja saya mengusulkan untuk tahun ini kita tidak mengadakan acara festival kasih dengan mengundang saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya. Dari tahun ke tahun, ini sudah 5 kali kita bikin festival kasih, ya. Tapi kali ini saya minta izin kepada majelis, sasarannya beda. Bukan kelompok-kelompok yang kurang mampu, tapi kelompok-kelompok yang mampu. Bukan berarti mengesampingkan kelompok yang kurang mampu. Tetapi keduanya, saudaraku, harus digarap. Ya, keduanya harus digarap. Ada program misi yang mungkin di luar festival kasih yang nantinya menjangkau saudara-saudara kita yang kurang mampu. Orang-orang yang sederhana, yang prasejahtera, ada saatnya. Tetapi golongan yang mampu pun harus dijangkau. Kalau sudah perhatikan, orientasi pelayanan Yesus itu tidak melihat golongan. Ya. Sudah tahu perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus? Mereka adalah perempuan-perempuan yang kaya raya. Bahkan ada yang bendahara raja. Ya. Dan bahkan beberapa orang yang dilapis sekian di antara murid Tuhan pun adalah orang-orang yang dulunya orang-orang yang kaya raya. Dan dia persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Tapi Yesus tidak mengabaikan orang miskin. Itu pun dia jangkau. Dia bisa menjangkau kelompok agamawan seperti Nikodemus. Dia terima, diajak diskusi. Ya, dan bahkan Nikodemus akhirnya menjadi murid Yesus juga, walaupun tidak masuk dalam lingkaran 12 murid Yesus. Tetapi juga di samping kaum agamawan seperti Nikodemus, Yesus pun bergaul karib dengan orang-orang berdosa, pezina, pemungut cukai, orang-orang yang ditolak masyarakat, orang-orang yang dihakimi oleh para imam dan ahli Taurat, diterima oleh Yesus. Anak kecil diterima oleh Yesus, orang dewasa diterima oleh Yesus, seluruh lapisan masyarakat, orang Yahudi diterima oleh Yesus, bangsa kafir Sirofenisia, orang Kanaan pun diterima oleh Yesus. Dan ini yang saya maksud, jangkauan kita jangan sempit. Jangkauan kita, misi kita adalah sesama. Siapa sesama? Saya ulangi lagi, tidak sempit lalu kita kotak-kotak. Golongan ini, kelompok marginal ini yang kita jangkau. Semua golongan harus dijangkau. Orang elit harus dijangkau. Semua lapisan masyarakat, kelompok tertentu, dari suku manapun kita jangkau.
Anak-anak kecil, bahkan anak-anak sekolah minggu, kan saya pesan guru-guru sekolah minggu. Gak cuma anak diajar nyanyi King Kong, badannya besar terus dari tahun ke tahun. Ya, happy ya, happy ye. Coba anak itu diajar nyanyi lagu, lapangkanlah tempat kemahmu. Ngerti, anak-anak aja kecil ngerti arti misi. Menjangkau jiwa, berikanku hati seperti hatimu. Sehingga anak-anak kita sejak sekolah minggu ngerti hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang berbelas kasihan, hati yang tertuju kepada sesama. Sehingga waktu dia ngerti arti sesama manusia, anak-anak kita pun belajar untuk memberkati sesama, belajar untuk tergerak hati dengan belas kasihan terhadap sesama, belajar untuk memberkati sesama, belajar untuk menjangkau teman-temannya. Dan kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, anak-anak kita pun punya jiwa misi di dalam hatinya. Aku dan sesamaku. Jangan cuma mementingkan aku saja, tapi belajar hari-hari ini untuk mementingkan sesama. Siapakah sesamaku? Dia adalah manusia. Manusia yang kayak apa? Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapapun dia, maaf, termasuk yang cacat rohani, yang cacat secara fisik, ya, itu pun sesama manusia. Ayat firman Tuhan mengatakan, saya lupa, ya, Amsal pasal berapa, ayat berapa, dan siapa yang menghina sesamanya, dia menghina penciptanya. Jangan menghina. Mungkin ada seseorang yang ada di depan saudara, orangnya cacat, ngomong aja nggak jelas, lalu kemudian saudara ketawain, bikin lelucon, saudara ketawain di depan umum, diejek, dihina. Ngomong nggak iya, tiru juga di situ. Ya kadang saya Yono sama istri ngomongnya juga gitu, tapi nggak di depan orang yang seperti itu, saudaraku ya. Lah kalau saya di depan orang, nggak Indo ya, lo supaya menghina, menertawakan dia, lo dia pasti malu. Ya, yang lainnya juga dengar itu ikut ketawa, mungkin itu orang dipermalukan. Lihat orang yang timpang, lihat orang yang sumbing, lihat orang yang cacat, sudah ketawain. Pernah suatu kali saya tegur anak-anak, ya namanya anak-anak masih kecil mereka. Di mall lihat orang cebol, saudaraku ya, cebol yang pendek itu ya, jalan lucu, saudaraku ya. Nah, itulah orangnya dengerin malu, saudaraku ya. Jangan. Dia adalah sesamaku, sesama kita. Dia adalah gambar Allah. Dia adalah manusia yang citra dirinya sama dengan citra diri kita. Citra diri Allah ada dalam diri. Jangan diketahui. Kalau saudara tidak mau kasih sesuatu kepada pengemis, nggak perlu saudara hina dia, nggak perlu saudara maki dia. Ya, kalau saudara tergerak untuk memberkati, ya silakan. Tetapi kalau tidak, nggak perlu ejek dia, nggak perlu saudara maki, dasar kamu malas, ya pengemis, maki-maki dia, maki-maki orang miskin. Maaf, saudara punya pembantu. Karena pembantu itu seringkali bikin jengkel tuan majikan. Nggak perlu saudara kemudian maki-maki, hina dia. Apalagi kalau sampai disetrika pipinya, nyos gitu ya. Waduh, kampung bisa bergerak, saudara bisa kerutuki batu, saudara bisa dimasak sama masyarakat, saudara ya. Dia adalah sesama. Bilanglah dengan baik hati. 2-3 kali nggak mau nonton, udah hak saudara. Mau saudara pecat, itu hak saudara. Tapi nggak perlu saudara ejek, nggak perlu saudara maki-maki. Goblok, si ini goblok, dia pintar ya nggak jadi pembantu, saudara ya. Kerja di bank atau kerja di mana, saudara ya. Memang goblok, saudara ya. Di goblok-goblok, no, sudah hina, dasar bodoh, dasar otak udang, keledai, waduh, dimaki-maki seperti itu. Jangan. Waktu sudah maki dia keledai, ingat, dia itu adalah sesamamu. Dia ada citra Allah di dalam dirinya. Dia diciptakan segambar dengan Allah. Citra Allah ada dalam dirimu. Sama, kalau kau punya anak cacat, anakmu diketawain, kau akan marah. Itu juga dialami oleh orang lain.
Kalau dia cacat, sudah ketawain, sudah hina, orang tuanya bisa marah. Belajar menghargai sesama. Ya, belajar menghargai sesama. Wah, tapi saya emosi Pak, jengkel Pak. Ini betul-betul dodol pembantu saya satu ini. Diajari nggak bisa-bisa. Udahlah, kalau nggak bisa-bisa udah keluarkan saja. Daripada sudah jengkel terus kepahitan sakit hati, lalu sampai menghina, maki, ngejek, lalu kemudian sudah berdosa di hadapan Tuhan karena dia adalah sesamamu juga. Ya udah, lebih baik sudah ambil keputusan. Hak saudara toh mau pecat, mau keluarkan dia, mau cari yang lebih baik. Ya, sudah dikasih Tuhan, tidak mudah kita belajar untuk mengasihi sesama, apalagi menerima apa adanya. Itu tidak mudah. Tapi bulan-bulan ini kita akan diajar untuk merenungkan setia kepada sesama. Ya, setia. Jangan mudah mengatakan setia. Kalau pacaran jangan mudah mengatakan aku cinta padamu. Lautan ku seberangi, gunung yang tinggi pun ku daki, laut dalam pun aku tenggelami gitu saja. Demi cintaku padamu, ya, aku mau setia sampai mati, sampai di pelaminan, sampai mati kita menikah, sampai mati pun aku akan mencintaimu, nih, ya, atau apa, atau apa? Aris panggil Erwin nggak gitu saja. Orang Semarang gitu ya. Tapi jangan yang ganti E, jadi nggak enak itu. Yang satu panggil yang satunya ganti E, gitu, yang nggak enak gitu. Nah bener malah saya ya. Apapun panggilannya saudara jangan mendramatisir di depan pacar lalu kemudian aku mau setia kepadamu. Ketemu gadis cantik lain, waduh sudah ditinggalkan. Nggak setia, ya, belajar setia. Nah saudara, kalau kita nanti sore saya akan menyampaikan tentang contoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, seorang yang begitu setia dengan sahabatnya. Karena ada satu perjanjian sehingga ketika sahabatnya mati, dia sangat terpukul, sangat terpukul. Tapi karena kasih Allah yang ada di dalam dirinya, orang ini bisa tetap setia kepada keluarga, ya, kepada anak cucu, ya, keturunan sahabatnya ini, dia tetap setia. Ya, tadi pagi saya mau bagikan hal ini, tapi rupanya saya harus sampaikan tema ini. Nanti mungkin hamba-hamba Tuhan lain akan melengkapi Lukas 10 ini. Ya, saya akan bagikan kisah Daud dan Mephiboset ibadah sore. Daud begitu setia. Padahal Alkitab mengatakan Daud itu benci dengan orang timpang dan buta, dan dia bikin satu peraturan, orang buta timpang tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Tapi dia ketemu Mephiboset, anak daripada Yonatan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena itu dia minta, panggil Mephiboset. Aku akan makan hidangan dengan dia. Mephiboset dijamu. Waktu Mephiboset diundang ke rumah Daud, dia sampai heran-heran. Siapa aku ini? Aku ini kayak anjing mati. Bertahun-tahun, dia nama aslinya Meribaal. Waktu dia mengalami musibah waktu umur 5 tahun, namanya diganti Mephiboset. Dan arti Mephiboset itu artinya memalukan. Orang tiap kali ketemu dia memalukan. Mephiboset artinya memalukan. Timpang, pincang gitu ya. Gambar dirinya rusak. Orang namanya Mephiboset. Tapi Daud pernah bikin perjanjian dengan Yonatan untuk setia, bersahabat setia. Atas dasar kasih setia itulah, maka dikatakan Daud ingat janjinya. Setianya dia muncul kembali, sehingga walaupun Yonatan mati, anaknya yang seharusnya dibenci Daud, karena Alkitab mengatakan Daud benci dengan orang timpang, justru diterima dan bahkan diajak makan makanan sehidangan dengan raja. Tuhan tuh punya alasan benci kita karena kita orang berdosa. Dia maha kudus, dia maha mulia. Tapi kalau pagi ini kita bisa makanan sehidangan dengan dia lewat perjamuan kudus, tubuh dan darahnya diberikan untuk kita, yang seharusnya kita menjadi musuhnya Tuhan, yang seharusnya kita dibenci oleh Tuhan, tapi kita dikasihani. Dia tidak lihat rupa kita, dia pandang kita sebagai citra Allah yang harus dikasihi, yang harus ditebus, yang harus diselamatkan. Dia rela bayar harga.
Itu namanya kasih. Makanya dikatakan di Alkitab, hati Daud diliputi dengan kasih Allah. Dan kasih Allah itulah yang membuat dia ingat kasih setia perjanjian yang dibuat dengan Yonatan. Dia akhirnya terima Mephiboset, makan sehidangan, ya, dengan raja. Mungkin panglima yang lain nggak alami seperti itu. Justru orang timpang yang seharusnya dibenci, malah dia terima. Itu namanya terima sesama apa adanya, termasuk kekurangannya. Sulit, Pak, jujur sulit. Saya kadang juga sulit. Kalau saya disuruh memberkati orang yang melukai hati saya, mikir dulu saudara. Tetapi karena ini firman Tuhan, saya harus belajar. Saudara harus belajar, ya, memberkati orang yang menyakiti hati. Makanya Alkitab itu ngajar itu luar biasa, bertolak belakang dengan hukum dunia. Sehingga ada seorang hamba Tuhan yang menulis satu buku yang apa judulnya? Kerajaan Sungsang, ya. Sungsang, kebalik semua. Karena prinsip-prinsip kerajaan, prinsip-prinsip firman Tuhan itu beda banget dengan prinsip hukumnya dunia. Beda banget. Alkitab mengatakan, kalau kamu dianiaya, berkati orang yang menganiaya kamu. Loh, itu gak ada di prinsip dunia. Dianiaya, balas aniaya. Hukum Taurat pun mengajar seperti itu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Matamu diculek, balas culek. Itu kalau dalam pengadilan di hadapan imam pun, matanya berdarah, itu orang yang dilukai. Boleh itu, ganti culek, lukai itu matanya, ya. Gigimu dipukul mulutmu sampai gigimu rompal 2. Pukul aja rompal 2, nggak salah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang nggak boleh, ya. Kasihilah musuhmu. Nah, kembali melihat sesama itu, termasuk musuh itu harus dikasih. Ini yang nggak gampang. Tapi mari kita belajar. Siapapun sesama kita, bahkan yang melukai hati kita, yang jadi musuh dalam hidup kita, karena dia adalah sesama, gambar Allah ada dalam dirinya. Cacat mungkin, cacat fisik, cacat rohani. Dunia menolak dia, tapi kita belajar menerima dia apa adanya, bukan ada apanya, tapi apa adanya, supaya kasih Allah yang ada dalam diri kita itu dinyatakan. Itu hanya orang yang punya hati yang berbelas kasihan, dia bisa punya kasih seperti itu. Nah, hari ini Tuhan mau ajar kepada kita firman Tuhan ini untuk belajar menghargai sesama kita, setia dengan sesama kita. Jangan gampang bikin perjanjian setia kalau engkau tidak mudah untuk menepatinya. Lebih baik engkau mengatakan, saya tidak berjanji, saya akan usahakan. Atau kalau pakai bahasa rohani, bahasa yang alkitabiah, seperti yang ditulis dalam surat Yakobus, jikalau Tuhan kehendaki, aku akan datang di pesta pernikahan, aku akan datang di undangan komsel. Jika Tuhan kehendaki, oh, pasti datang. Giliran hanya sakit kepala aja, maaf ya, nggak bisa datang komsel. Sakit kepala sudah nggak datang komsel ya, padahal udah janji. Wah, sumprit gitu ya, mau gitu ya, swear gitu ya, aku mau setia datang ya, janji setia, mau datang ya, apapun yang terjadi, hanya pusing aja sudah, kemudian ingkar janji, nggak bisa dipercaya. Makanya bicara mengenai kesetiaan itu dikaitkan dengan orang yang bisa dipercaya, faithful, ya, orang yang bisa dipercaya penuh, itu orang yang setia. Jangan gampang ngomong, bikin janji setia, tapi kalau nggak bisa nepati, janji setiamu percuma. Lebih baik kau ngomong hati-hati. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ya, kalau masih ragu-ragu katakan bila Tuhan izinkan, bila Tuhan tidak. Itu jauh lebih baik. Mau dikatain sok rohani, itu urusan orang itu sendiri dengan Tuhan. Tapi urusan saudara dengan Tuhan, saudara terbukti bahwa saudara gak obral janji dengan mulut. Apalagi dengan rekan bisnis, apalagi dengan teman sepelayanan. Jangan obral janji. Cowok cewek yang lagi pacaran hari-hari ini, jangan obral janji. Baru 1 bulan, 2 bulan pacaran, kemudian ini, lalu kemudian aku mau cinta sampai mati denganmu, ya. Oh iya, aku mau cinta sampai mati denganmu. Belum teruji cintanya, ya. Ketika mulai ada hantaman, mulai akhirnya saling membenci satu dengan yang lain. Jangan obral janji,
jangan obral janji setia. Tapi apa yang kau janjikan, kesetiaan itu harus lewat ujian. Jadilah manusia yang menghargai sesama manusia. Jadilah manusia yang setia kepada sesama manusia. Dan itu dilatar belakangi dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan belas kasihan, maka kau bisa menerima sesama apa adanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam bacaan.